Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, I hope you all in good condition because this bad condition about COVID-19 makes me and you all stay at home. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini dan kita belum tahu ya kapan wabah corona ini berakhir, tapi tidak ada yang namanya hambatan atau halangan untuk kita melaksanakan yang namanya pembelajaran. Kita masih bisa melaksanakan pembelajaran melalui learning online. Contoh kayak sekarang kita masih bisa melaksanakannya. Nah, before we are continuing our lesson today, we have to start with pray together. Let's pray, begin. Finish. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya kepada kalian semua. Anybody absent today? Anybody absent today? Anybody absent today? Nothing? Okay. Today we are talking about giving opinion and the response to answer. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau tema hari ini yaitu berkaitan dengan giving opinion. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya ingin bertanya ke kalian semua. Ada yang tahu apa tujuan dari pembelajaran ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu nih. Kalau emang ada yang tahu, saya akan ngasih tahu ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang the purpose of this material. Nah, the purpose of this material is the student can use the word of giving opinion in everyday life gitu. Jadi saya berharap kepada peserta didik saya bisa mengungkapkan pendapat kepada orang yang mana setiap seseorang pasti akan membutuhkan pendapat ya, pasti akan membutuhkan masukan. Kayak sekarang kita contohnya ya, saat ini kita pasti akan membutuhkan, antara si A dengan si B pasti pemikirannya berbeda kan. Nah, maka dari itu hari ini saya akan menjelaskan apa itu yang namanya giving opinion. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya minta ke kalian semua untuk mendengarkan apa yang saya jelaskan pada hari ini. Jadi kalian bisa paham apa giving opinion tersebut, oke? Nah, kali ini saya ingin bertanya ke kalian semua, ada yang tahu tentang expression of opinion? Ada yang tahu? What is expression in opinion? Ada yang tahu nih? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Oke, kalau misalnya emang nggak ada yang tahu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu giving expressing of opinion. Nah, expressing of opinion is the way of you feel or think about something, or opinion about something or someone is based on our respective gitu. Jadi expressing opinion yaitu dimana seseorang menyatakan suatu pendapatnya yang sesuai dengan alam pikiran dia atau apa yang dia lihat dan apa yang dia amati pada tatapan atau sepenglihatan dia itu. Jadi semua orang bisa berpendapat apapun itu, tidak ada salahnya untuk berpendapat, karena yang namanya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan membutuhkan seseorang atau membutuhkan tetangga di sekitar lingkungan kita ya. Tuh. Otomatis
kita akan meminta pendapat si A dan si B sampai seterusnya gitu. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin bertanya, kan saya sudah menjelaskan nih ya apa itu expressing of opinion. Nah, apa ada yang bisa memberikan contoh ungkapan pendapat dengan menggunakan bahasa Inggris? Ada yang tahu? Contohnya, ayo, ada yang tahu? Kalau memang yang ada yang tahu, saya akan memberikan beberapa sedikit bocoran, atau bukan bocoran ya sebenarnya, memberikan pengetahuan terhadap kalian, ungkapan memberi pendapat menggunakan bahasa Inggris gitu. Yang pertama itu ada in my opinion, terus yang kedua I think, terus bisa juga according to me, terus bisa juga in my humble opinion, terus bisa juga what I mean is. Oke. Nah, itu di kata-kata tersebut adalah suatu ungkapan untuk memberikan pendapat kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, ada yang bisa ngasih contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Ayo, yang bisa ngasih contoh, lihat tangan, ayo. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya akan memberikan satu contoh yang menyatakan atau ungkapan memberikan pendapat gitu. Kayak misalnya I think your clock is I think your clock so beautiful gitu, atau I think your dress so beautiful if you are bla 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 gitu, dan lain sebagainya, seperti apa yang tadi saya contohkan gitu kan. Nah, kemudian dari apa yang saya jelaskan tadi sampai sini, ada yang ingin bertanya atau belum jelas? Kalau memangnya ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan ke saya, apapun itu yang terkaitan dengan giving opinion atau apa yang telah saya jelaskan dari materi kita hari ini. Ada yang mau nanya? Ayo, yang mau nanya? Biasanya kalau diam kayak gini udah pada paham nih ya. Tapi saya ingin tahu kalau memangnya kalian sejauh mana kalian sampai paham ya. Nah, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya anggap kalian sudah paham apa yang telah saya jelaskan, yang saya telah berikan contoh ke kalian juga, dan saya meminta kepada kalian untuk membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 anggota. Kemudian kalian membuat percakapan, yang mana percakapan itu yang bermuatan dengan giving opinion. Nah, kemudian setelah kalian buat, nanti tulisan percakapan kalian bisa kalian kirimkan melalui email. Kemudian untuk percakapannya, saya meminta kalian mengaplikasikannya atau mempraktekannya melalui media atau aplikasi Jitsi Meet gitu. Nah, nanti dari tugas percakapan yang kalian telah buat di kertas atau kalian telah buat di Word, nanti akan saya nilai yang berkaitan dengan aspek-aspek writing, cara penulisannya sudah benar atau belum tuh. Kemudian untuk percakapannya kan saya meminta kepada kalian
mengaplikasikannya di media Jitsi Med gitu. Jadi nanti di situ saya akan memberikan feedback ke kalian, kemudian saya akan menilainya langsung, dan nanti saya akan menilai pasti otomatis yang berkaitan dengan penilaian speaking. Kayak misalnya saya akan menilai dari pronunciation-nya, terus vocabulary-nya, kelancaran kalian berbicara, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aspek-aspek penilaian speaking. Sampai sini sudah dimengerti? Ada yang ingin bertanya lagi tidak? Sebelum saya akhiri materi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya bawakan pada hari ini bisa kalian cerna dan kalian pahami dan berguna untuk kalian di luar sana atau di kehidupan kalian sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Keep your health, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.